Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina. Di sini saya akan menjelaskan tentang lobbying dan negosiasi dalam komunikasi. Lobbying itu adalah proses untuk mempengaruhi keputusan atau pendapat pihak lain melalui komunikasi yang persuasif. Artinya, kita berusaha meyakinkan orang lain agar menerima ide atau pandangan kita dengan cara yang berbeda, dengan cara yang halus dan terarah. Sementara itu, untuk negosiasi adalah proses komunikasi dua arah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam negosiasi. Kedua pihak ini saling bertukar pendapat untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Kedua hal, lobbying dan negosiasi ini sangat penting, terutama dalam dunia organisasi, bisnis maupun politik, karena menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama. Baik, selanjutnya ada beberapa teknik lobbying dalam komunikasi yang perlu kita pahami. Yang pertama, komunikasi persuasif, yaitu menggunakan logika, emosional, dan kredibilitas untuk membuat orang lain itu yakin dengan apa yang kita sampaikan. Yang kedua, itu ada membangun hubungan personal dengan cara menciptakan kepercayaan dan kedekatan emosional. Tanpa hubungan yang baik, lobbying itu sulit berhasil. Nah, yang ketiga ini ada menyampaikan fakta dan data yang akurat supaya pesan kita itu terlihat profesional dan bisa dipercaya. Yang keempat itu ada pendengaran aktif. Artinya kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan memberikan tanggapan yang tepat. Yang kelima itu memilih waktu yang tepat. Karena waktu yang salah bisa membuat pesan kita itu tidak diterima dengan baik. Dan yang terakhir itu menawarkan solusi bersama, yaitu menunjukkan manfaat bagi kedua pihak agar kerjasama ini terjalin lebih mudah. Jadi, bisa disimpulkan bahwa lobbying yang efektif bukan hanya soal membujuk, tetapi bagaimana kita membangun komunikasi yang saling menguntungkan dengan cara yang sopan, meyakinkan, dan tepat waktu. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mika. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang contoh praktik lobbying. Lobbying itu sendiri adalah upaya untuk mempengaruhi atau meyakinkan pihak lain agar mau mendukung ide atau kegiatan yang kita jalankan. Dalam konteks ini, contohnya adalah mahasiswa yang melobi dosen agar mendukung program sosial. Nah, strategi yang digunakan tidak asal bicara, tapi perlu pendekatan yang sopan dan terencana. Yang pertama, mahasiswa perlu membangun hubungan yang baik dengan dosen, misalnya lewat komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Yang kedua, mahasiswa juga bisa menyajikan data survei atau informasi yang akurat supaya dosen itu tahu bahwa program ini memang mempunyai dasar tujuan yang jelas. Dan yang ketiga, penting untuk menawarkan manfaat bersama. Misalnya, program ini bisa sekaligus menjadi kegiatan pengabdian masyarakat bagi dosen dan pengalaman organisasi bagi mahasiswa. Jadi, intinya, lobbying yang baik bukan tentang memaksa, tetapi tentang membangun kepercayaan dan menunjukkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Baik teman-teman, kemudian saya juga akan membahas tentang teknik negosiasi dalam komunikasi. Negosiasi itu proses mencari kesepakatan bersama antara dua pihak dengan cara saling memahami kebutuhan masing-masing. Ada 4 teknik utama yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu persiapan yang matang. Sebelum bernegosiasi, kita harus tahu apa tujuan kita, apa batas yang kita kompromikan, dan apa alternatif yang terbaik kalau negosiasi gagal. Dengan begitu, posisi kita jadi lebih siap dan tidak mudah goyah. Yang kedua, komunikasi terbuka dan jelas. Artinya, kita sampaikan kebutuhan atau pendapat secara sopan dan transparan. Jangan menyembunyikan informasi penting, tapi juga menghormati pihak lawan bicara. Yang ketiga, mendengarkan aktif. Dalam negosiasi, bukan hanya berbicara, tapi juga mendengarkan. Kita perlu fokus pada apa yang diinginkan lawan bicara, supaya menemukan titik tengah yang cocok bagi kedua pihak. Dan yang terakhir, yang keempat, itu pendekatan win-win.
Ini berarti kita berusaha mencari solusi yang menguntungkan bagi semua, bukan cuman salah satu. Misalnya, dalam kasus mahasiswa tadi, dan dosen dan mahasiswa dapat dukungan kegiatan, sementara dosen mendapatkan akademik atau pengabdian kepada masyarakat. Jadi kesimpulannya, negosiasi yang baik itu bukan soal siapa yang menang, tapi bagaimana semua pihak bisa merasa diuntungkan dan hubungan tetap terjaga dengan baik. Oke teman-teman, itu tadi yang bisa saya jelaskan. Untuk pemahaman lebih lanjut, itu akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nugurta Medayat. Saya dari kelompok 5. Sekarang saya akan membahas beberapa teknik negosiasi biar komunikasi berjalan lancar. Yang pertama, mengelola emosi. Waktu negosiasi penting banget buat tetap tenang dan profesional. Kalau kita marah atau kesel, bisa-bisa pembicaraan jadi nggak fokus. Jadi tetap jaga sikap dan pikir dengan kepala dingin. Yang kedua, bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh sangat berpengaruh. Misalnya, jaga kontak mata, duduk dengan postur terbuka, dan tunjukkan ekspresi ramah. Hal-hal kecil ini bisa bikin lawan bicara merasa nyaman dan lebih terbuka sama ide kita. Terakhir, buat ringkasan dan kesepakatan. Nah, setelah semuanya dibahas, jangan lupa ditegaskan hasil akhirnya. Tujuannya supaya nggak ada salah paham dan semua pihak tahu apa yang sudah disetujui. Selanjutnya saya akan membahas contoh praktik negosiasi. Contohnya, 2 organisasi kampus mau pakai aula di waktu yang sama. Daripada rebutan, mereka duduk bareng, diskusi kebutuhan masing-masing, terus cari solusi bareng. Akhirnya mereka kompromi. Misalnya satu organisasi pakai aula pagi dan satu lagi sore. Jadi semua puas dan hubungan antar organisasi juga tetap baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi pada Audiasia. Di sini saya ingin melanjutkan materi, yaitu perbandingan antara lobbying dan negosiasi. Yang pertama, dari aspek tujuan. Lobbying bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pihak lain, sedangkan negosiasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, dari aspek arah komunikasi. Lobbying bersifat satu arah yang dominan, sedangkan negosiasi bersifat 2 arah saling mempengaruhi. Yang ketiga, dari aspek fokus. Untuk fokus, lobbying lebih persuasif dan membujuk, sementara negosiasi berfokus dan kompromi dan mencari titik temu. Yang keempat, dari gaya komunikasi. Lobbying cenderung strategis dan personal, sedangkan negosiasi lebih terbuka dan kolaboratif. Yang kelima, dari hasil lobbying biasanya berupa perubahan sikap atau keputusan, sedangkan hasil dari negosiasi adalah kesepakatan yang telah disepakati. Selanjutnya, masuk dari materi ini, kesimpulannya yaitu lobbying adalah seni mempengaruhi dengan komunikasi persuasif. Kalau negosiasi adalah seni mencapai kesepakatan lewat dialog dan kompromi. Keduanya butuh empati, persiapan, dan komunikasi efektif untuk sukses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.